Halo. Ya, hari ini saya bertemu dengan sahabat lama saya, seorang senior saya. Sahabat senior, bingung nih. Kalau saya masih belum siapa-siapa, beliau ini sudah siapa-siapa gitu. Jadi saya punya ini Kang Purwa. Oke, saya perkenalkan dulu. Di samping saya ini adalah sahabat saya, namanya lengkapnya Mas Purwa Haida ya. Ya. Beliau ini adalah seniman, serba bisa. Beliau dulu adalah Sekma sebagai dubber, kemudian penulis skenario atau penulis cerita, di mana terakhir skenario cerita dia cukup cukup lama tayang di salah satu televisi Nusantara di RCTI, yaitu apa Kang Purwa? Adalah beberapa lah, nggak usah disebutin namanya ya. Sebutin aja. Dia salah satu penulis, salah satu tim ya. Iya, salah satu tim penulis di sinetron Tukang Bubur Naik Haji ya. Oke, itu sampai ribuan episode. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan juga dong. Iya. Ini ramai nih sebetulnya kita nih. Iya, ramai, ada teman-teman dari. Nah, saat ini saya berada di kantor Kalamtara. Kebetulan karena ketemu, jadi oke lah hari ini kita ngobrol-ngobrol gitu. Gitu. Oke, kembali ke Kang Purwa. Kang Purwa saat ini sibuk apa Kang Purwa? Saya sama Mas Jo di Kalamtara lagi bikin konten-konten kreatif ya buat di media sosial. Media sosial itu kan banyak, ada YouTube, ada Facebook, Instagram gitu. Jadi kita nggak spesifik YouTube, nggak spesifik Instagram. Terus ini sifatnya lomba gitu, lomba yang mengandalkan audio dan visual sekaligus gitu. Kayak begitu. Artinya sekarang Kang Purwa tetap masih konsentrasi di dalam dunia penulisan ya? Penulisan masih, kalau sinetron belum ada yang masuk lagi semenjak corona kemarin terakhir itu. Awal-awal pas corona itu saya udah belum nulis lagi sampai sekarang gitu. Ini udah berapa bulan kita ya karantina? Hampir setahun ya? 7 bulan, 8 bulan. Iya, 8 bulan ya. Gitu. Saya berarti terakhir itu Januari, Maret, kalau nggak Maret, April itu udah, dari April sampai sekarang udah belum nulis lagi. Gitu. Tapi untuk konten-konten kreatif tetap nulis. Gitu kan. Saya sama Mas Jo juga ada beberapa akun di YouTube ya kan. Di Facebook juga ada akun dan itu spesifik banget akunnya. Ini lagi mau coba di push lagi karena kemarin sempet rame itu akun itu gitu. Kayak gitu. Oke. Kang Purwa, kalau boleh saya tahu nih, bagi proses perjalanan Kang Purwa untuk menjadi seniman, itu boleh cerita nggak? Dimulai dari mana, berangkat dari apa dan sebagainya. Kemudian yakin bahwa dunia inilah yang artinya bisa kita bisa buat pegangan untuk mencari rezeki dan sebagainya, untuk berkarir lah. Bisa diceritakan nggak ke ini netizen? Saya pertama-tama itu ikut teater lah. Waktu lulus SMA itu ikut teater, pentas-pentas teater. Sempet juga keliling Sumatera Utara waktu itu, baca puisi sama Sanggar Davis. Sampai sekarang masih ada mereka itu, Sanggar Davis. Di Jakarta ya? Jakarta. Mereka sekarang pindah ke Bekasi kalau nggak salah. Saya udah nggak terlalu terlalu komunikasi aktif sama mereka gitu. Tahun berapa tuh Kang? Udah lama ya. Sekitar tahun 90-an mungkin ya? 96 kalau nggak salah. Sebelum inilah. Jadi mulai tahun berapa Kang? 96 ya? Itu baru mulai proses kreatif.
proses kreatif itu justru ketika saya mulai butuh pekerjaan. Jadi seniman itu kan nggak ada. SMA atau selepas kuliah? Sebelum kuliah, jadi saya kuliahnya telat. Jadi nganggur dulu, jadi seniman dulu, keliling sana sini gitu kan, nggak ada kerjaan. Akhirnya ngelihat teman-teman kerja, ini kok enak ya mereka punya uang gitu kan. Sementara saya sebagai maksudnya saya pengen idealis jadi seniman malah nggak dapet uang gitu. Sebetulnya persoalannya bukan salah di idealismenya itu, cuma karena kita nggak mau memakai keahlian kita untuk bisa bertahan hidup aja gitu kan. Akhirnya ya udah saya coba ikut teman-teman jadi daber waktu itu kan, memakai keahlian seni suara, udah tuh jadi daber. Terus sambil kemudian kuliah itu saya kuliah jurnalistik, akhirnya jadi wartawan. Cuma jadi wartawan ya? Sempat jadi wartawan foto tapi saya karena memang saya lebih suka di fotografi ketimbang penulisan berita gitu. Reportasenya. Iya, tapi ternyata dunia kewartawanan juga begitu saya masuk, saya seperti nggak ada ketertarikan di sana gitu. Seperti kayaknya bukan di sini deh saya gitu. Tapi saya potong, artinya bakat menulis itu sudah ada sejak SMA atau? Saya dulu saya sebetulnya dari SMP udah mulai nulis, udah nulis macem-macem lah. Di SMA nulis kayak di mading-mading gitu kan, di mading. Terus waktu di kesenian juga saya nulis puisi, nulis skenario, tapi nggak pernah dipublis dan nggak pernah dikomersilkan gitu kan. Itu puisi saya tingginya hampir 1 meter kalau ditumpuk, 1,5 meter gitu. Bisa jadi berapa buku ya? Iya, 1,5 meter dan itu nggak cuma 1 tumpuk gitu, bisa 2 atau 3 tumpuk gitu. Sampai kan. Sekarang koleksi itu masih ada? Udah dibakar. Dibakar kenapa itu? Karena nggak ada tempat lagi. Bukan. Bingung mau ngangkatnya itu berapa kardus gitu kan? Bukan, artinya kan sayang sekali itu ya. Itu kan karya kan? Iya. Tidak pernah berpikir untuk dibukukan sehingga menjadi seorang penyair gitulah. Iya, itu kesalahannya karena waktu itu kita nggak berpikir untuk coba masuk ke dunia industri gitu. Karena nggak ada mentor ya, atau gimana? Nggak ada yang mengarahkan. Jadi ketika menulis puisi juga bakat datang sendiri, ide datang sendiri. Iya, kalau bakat itu kan karunia Allah ya gitu kan. Tapi kalau soal rutinitas menulis itu saya hampir tiap hari itu selalu menulis. Tiap hari itu berapa puisi, berapa cerita itu selalu ada gitu saya bikin tiap hari gitu. Cerpen apa sayangnya dulu kan nggak ada smartphone. Kalau ada smartphone mungkin lebih gampang menyimpan itu. Dan kesalahannya memang waktu itu kita tuh seperti nggak diarahkan untuk melihat bahwa kemampuan kita ini punya potensi untuk menghasilkan sesuatu gitu, misalnya materi, uang atau materi lain lah yang membuat kita sebetulnya dengan karya itu kita lebih dihormatin gitu. Kita malah waktu itu diarahkannya ya udah lu idealis aja gitu. Itu sebetulnya idealisnya itu nggak salah gitu. Tapi tetap ada mentor kan? Artinya ada seseorang yang waktu itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi berangkat dari insting saja. Insting naluri gitu. Iya. Hebat. Gitu. Waktu itu nggak berpikir untuk jadi seorang blogger atau apa gitu ya? Nah di situ jadi ketika musim internet itu udah mulai muncul ya kan, dari waktu itu kan munculnya chatting dulu kan, pertama chatting terus Yahoo Messenger, blogger, vlogger gitu kan. Waktu itu saya udah seperti dikasih petunjuk sama Allah gitu. Ini lo bikin nih sesuatu di sini, sesuatu yang spesifik gitu, karena sesuatu yang spesifik dan dekat sama orang itu punya nilai gitu kan. Tapi memang waktu itu memang belum waktunya kali ya. Cuma arah itu sudah diituin gitu. Akhirnya saya ketemu Mas Jo, yuk kita bikin puisi yuk gitu.
supaya jadi virus. Dulu kita nyebutnya virus. Saya udah bisa menjelaskan ke Mas Jo waktu itu. Nih bro, kalau lo bikin nanti efeknya begini, ini begini. Kalau itu diminati oleh semua orang, lu akan begini, lo akan dapat ini gitu. Akhirnya kita bikinlah puisi. Waktu itu sempat direkam juga pakai CD gitu kan, gitu. Tapi waktu itu memang kita belum konsisten. Ada kelompok gitu kan waktu itu kan sempat pembaca puisi itu apa? Oke. Apa namanya itu ya? Yang jadi CD itu kan ya? Ya betul. Itu masih ada CD-nya. Gitu ya. Jadi kita nyebutnya virus, belum ada istilah viral gitu. Itu tahun berapa tuh? 2000-an ya? 2000-an lah. Oke. Awal-awal 2000 kalau nggak salah, 2005 atau 2006 lah kalau nggak salah ya. Gitu. Tapi terlepas dari itu, artinya pada saat itu artinya bahwa proses kepenyairan ya, itu tidak melalui proses ada diskusi puisi, diskusi karya, ada nggak itu? Enggak. Itu. Kalau saya pribadi melihat, saya jarang ikut diskusi tentang puisi. Atau kelompok penyair gitu? Kelompok penyair gitu. Saya karena saya waktu itu pengennya bukan jadi penyair gitu. Dan saya tuh nggak suka nulis puisi tuh yang indah-indah, saya nggak suka gitu. Misalnya, ya saya paling nggak suka nulis yang indah-indah gitu. Engkau bersemi di hatiku gitu kan, nggak saya banget gitu. Saya lebih suka nulis yang apa adanya, yang realis. Hampir kayak wartawan kan melihat ada orang misalnya ada orang ditabrak mobil, bercerita apa adanya gitu, tapi dengan bumbu-bumbu gitu renungan gitu. Saya lebih suka nulis seperti renungan kayak ya saya sebetulnya lebih suka nulis modelnya prosa seperti itu. Jadi tapi orang kadang-kadang nyebutnya itu puisi gitu. Nah pertanyaannya sebetulnya gini, kenapa puisi itu dibakar gitu kan? Iya kan. Sayang kan udah jadi berapa buku itu, bisa dijual ke Gramedia kemana? Betul kan? Iya. Ya karena emang waktu itu proses pendokumentasian itu nggak sesederhana sekarang. Ya namanya masih bujangan, kita ribet harus mengangkat berkardus-kardus karya gitu. Berarti masih pakai modal mesin ketik ya? Iya, ada tulisan tangan segala. Kalau dibilang berarti lu nggak menghargai karya dong? Ya menghargai, tapi kan kita lihat dulu itu karya kadang-kadang sifatnya kadang-kadang subjektif, munculnya dari emosi yang sebetulnya itu nggak ada nilai buat orang lain, lebih ke diri sendiri gitu. Kadang-kadang ada yang sifatnya lebih kayak keluhan atau gimana gitu, dan akhirnya memang nggak ada nilai. Yang seperti itu yang porsinya negatif, ternyata ketika kita pelajari dari saya, bukan kita ya, ternyata setelah saya pelajari dari karya-karya itu ada beberapa yang memang udahlah ini sih bukan sesuatu yang harus jadi bahan pelajaran yang bermanfaat buat orang lain, karena misalnya itu keluhan gitu kan, hari ini gua nggak punya duit misalnya, itu kan keluhan gitu kan, nggak ada solusi dari karya itu gitu. Jadi akhirnya udahlah saya ikhlaskan di tiada tadi gitu. Saya coba bikin sesuatu lagi yang lain yang lebih ada manfaatnya gitu. Kayak gitu. Tetapi proses kepenulisan itu lewat apa? Artinya Kang Purwa ketika menulis itu diilhami oleh sesuatu apa sehingga muncul tulisan itu? Artinya proses itu kan tetap berjalan, bisa nggak ceritain itu? Oh ya, jadi ini kita jadi ngomongnya agak tinggi nih. Ya, nggak apa-apa. Ngomong hakikat. Kalau zaman ma'rifat. Kalau zaman Nabi itu kita dapat wahyu. Oh iya. Ya kan? Wahyu dari Allah. Kalau zaman sekarang bukan wahyu, ilham. Ilham. Sebetulnya itu yang namanya bakat itu kan karunia Allah, ya kan?
ketika kita berpikir mencari ide, sebetulnya berpikir itu adalah cara dari Allah untuk mendapatkan sesuatu gitu kan. Ketika kita dapat ide, itu adalah karunia Allah dalam bentuk ilham gitu. Bahasa kerennya ide. Gitu, ide. Jadi kalau ditanya lu dari mana? Ya saya sih wallahu alam gitu. Pada saat jalan, kadang-kadang lagi mikir bagaimana ketentuan dia aja gitu. Saya dikasih ide ini, ide itu gitu kan. Jadi saya nggak merasa bahwa itu dari saya, walaupun pada akhirnya orang melihat oh itu karyanya si Purwa gitu. Kenapa harus ada tulisan ide dan skenario itu karya Purwa? Itu kan cuma pengenalan, bahasa pengenalan gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah kalau saya menganggap sebetulnya saat ini ide itu sudah sangat banyak, apalagi di media sosial. Dengan adanya media sosial gitu, dengan adanya media sosial itu sebetulnya ide itu sangat banyak dan udah tumpah ruah di muka bumi ini gitu. Pengolahan ya. Iya, kalau zaman dulu bahasanya begini. Kita punya ide ya kan. Kalau zaman dulu tuh ibaratnya, gue punya ide nih gitu. Wah lo keren gitu kan. Oh, lo punya banyak ide gak? Ya punya lah. Gue jangan khawatir lah kalau sama gue ide banyak gitu. Tapi kan gini kan, ide itu akan hanya sebatas isapan jempol. Kalau nggak dikerjain, tidak dilaksanakan, ya. Tidak diaplikasikan, tidak Betul. dikaryakan, artinya tidak terbentuk, tidak tercipta dalam bentuk tulisan gitu ya, kan. betul. Nah artinya sampai kan menghadapi proses itu. Ya betul, itu ya standar lah. Ya artinya sampai butuh waktu konsentrasi full untuk nulis. Ya. Gitu. Iya benar. Nah sedangkan kan kita banyak nih ketika kita konsentrasi pada sesuatu, artinya kan banyak juga tantangan-tantangan. Iya betul. Gitu. Nah cara sampai untuk menelurkan dari ide menjadi satu karya tulisan itu prosesnya gimana kan? Ya, kalau sekarang sih lebih gampang ya. Saya aja mau nulis cerpen, katakanlah belajar nulis cerpen, nggak pernah jadi, hanya judul, hanya sampai pertengahan saja. Selanjutnya endingnya belum pernah sampai. Beda dengan sampean sudah menjadi sekian ratus skenario, sinetron itu kan. Prosesnya, nah ini proses ini yang mungkin perlu kita pelajari gitu loh. Apa? Ininya metodenya. Iya, jadi kalau sekarang itu lebih gampang karena ini kan udah industri ya. Jadi ide itu kadang-kadang bisa dipecahkan beramai-ramai, bisa juga sendiri. Yang memang jadi persoalan ketika ide itu harus dipecahkan sendiri gitu kan. Jadi kalau kebiasaan saya itu ketika nulis cerita itu saya coba pikirin dulu endingnya gimana gitu. Saya pengen bikin cerita si A pengen berhenti merokok, ya kan? Ada persoalan-persoalan di tengah upaya dia mau berhenti merokok. Misalnya dia udah kecanduan jadi susah. Dia ternyata pedagang rokok jadi susah berhenti. Dia ternyata pacarnya juga ngerokok gitu kan. Jadi susah berhenti. Dia pengen berhenti, ternyata semua teman-temannya juga merokok gitu. Dan lebih parah lagi ketika dia pengen berhenti, teman-temannya bilang banci lo gitu. Nah persoalan-persoalan itu saya kumpulin gitu kan. Dari persoalan itu mana yang paling menarik, mana yang paling deket sama lingkungan saya gitu. Misalnya ternyata gue dibilang banci, gue nggak mau dibilang banci, tapi gue pengen berhenti merokok. Gimana caranya? Cewek gue gampang lah misalnya. Cewek gue ternyata ngerokok, gue tinggal setirnya dia, tinggal setir dia gitu kan. Lo mau nikah sama gue gak? Kalau mau nikah berhenti. Kalau enggak ya udah kita putus sampai di sini. Misalnya gitu. Ini kan cerita ya kan. Ini artinya kan cerita. Bahwa ketika sampai ada ide gagasan, sampai bentuk dalam bentuk sinopsis dulu. Ya itu teknis. Jadi kalau penulis sinetron atau penulis novel biasanya dia bikin sinopsis dulu. Kalau penulis sinetron atau film setelah sinopsis dia bikin scene plot, adegan per scene. Adegan per scene dia bikin, jadi udah jelas tuh awal ceritanya bagaimana,
akhirnya bagaimana udah jelas, konfliknya di mana, endingnya gimana, konfliknya udah jelas. Karena itu kan kalau sinetron itu kan langsung scene by scene kan, adegan scene satu gini, nanti di scene berapa dia ada konfliknya pecahnya kemana, baliknya gimana, ya kan, penyelesaiannya gimana, setelah itu konklusinya gimana gitu kan, endingnya mau seperti apa gitu kan, udah ada. Itu teknis banget gitu. Tapi sebetulnya ada lagi yang lebih non teknis gitu, yang menyangkut rasa. Sebetulnya ketika kita bikin cerita seperti ini dengan konflik seperti ini, asik gak ya kan, kalau kata anak sekarang, asik gak? Kira-kira kalau gue misalnya berkata setan lu, ini pengaruhnya apa ya ke penonton gitu kan, sisi negatifnya apa ya gitu. Jadi tetap moralitas kita jaga. Nah itu, kalau kita bikin tokoh pembantunya dia bunuh diri, apa efeknya bagi penonton? Ini ngajarin sesuatu yang negatif gak gitu. Nah persoalannya ini yang sebetulnya lebih seru dibahas gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya. Tapi gini maksud saya, ketika dalam proses penulisan itu artinya perlu kematangan, perlu apa ya? Perlu konsentrasi, perlu niat, perlu tekad bahwa gua akan menyelesaikan satu karya pertama, minimal karya pertama. Ini kan mungkin bisa di ini ya, dijadikan pelajaran gitu loh. Minimal dicontoh oleh anak-anak kita, mungkin oleh teman-teman kita yang pengen belajar menjadi penulis. Kira-kira bagaimana caranya, modalnya seperti apa sehingga tulisan itu jadi gitu loh, gitu kan? Ya tekad itu perlu sih. Tekad satu karya untuk apa sih namanya, buat menghasilkan karya emang perlu tekad gitu. Kalau nggak selesai itu karya kita gitu. Emang harus ada tujuan, ada goal nih yang harus diharapkan gitu. Apa sih namanya? Dan itu memang kita harus punya waktu khusus untuk itu, untuk menyelesaikan itu gitu. Biasanya sih saya kalau lagi nulis tuh ya udah, saya misalnya diajak ketemuan atau ngobrol di mana gitu, saya tolak dulu gitu kan. Saya tolak, saya mau selesaikan dulu tulisan, karena ketika saya ada di jalanan ya saya udah nggak mungkin nulis gitu kan. Dan susah ternyata menulis di jalanan itu susah. Saya udah sering ngalamin sampai saya ngajak tetangga saya jadi sopir. Ayo Pak, Bapak yang nyupir, saya ngetik di mobil gitu. Di mobil, pernah saya terpaksa ngetik di angkot ya kan. Ya karena dikejar deadline kan, ngetik di angkot. Begitu angkotnya belok kan angkot kan duduknya berhadapan sini kan. Angkotnya belok harus sampai miring, sementara nulisnya pakai laptop gitu. Jadi emang susah nulis di jalanan. Kita harus punya tempat duduk sama meja entah di mana ya kan, buat nulis gitu. Atau mungkin sambil tiduran nulis gitu. Yang penting itu harus selesai, harus ada deadline. Kita yang ngasih deadline sendiri ya. Kita yang ngasih deadline sendiri, gitu. Harus selesai karena ini kan menyangkut orang banyak. Ketika kalau skenario beda ya, deadline novel sama skenario itu beda. Novel itu kita bisa nikmatin sendiri ya kan. Selesai novel jadi kasih ke percetakan gitu kan. Percetakan ya kita udah tinggal duduk-duduk santai di rumah, karena itu urusan percetakan. Orang percetakan juga iya kan nggak perlu repot deadline-nya kapan. Kalau skenario film kan harus jadi hari ini, misalnya besok syuting, besoknya lagi tayang, syuting, editing, tayang gitu. Kan apalagi kalau penulis stripping. Nah penulis stripping tuh sering ngalamin hari ini nulis, hari ini syuting, malam udah tayang, hari ini editing, malam udah tayang gitu. Jadi udah nggak ada kesempatan menunggu gitu. Udah nggak ada kesempatan menunggu untuk ini bulan depan deh tulisan udah keburu basi kalau sinetron. Kalau saya gini kan, lebih konsentrasi ke proses karya pertama sehingga menjadi satu karya ya. Artinya sampai pernah mengalami stagnan nggak? Ya. Pada saat bosen ya. Sudah mau nulis, sudah di tengah-tengah penulisan itu tiba-tiba kita merasa ini nggak menarik, tiba-tiba muncul gagasan lain. Itu biasa. Apa itu ininya itu yang harus kita lakukan supaya kita tetap konsentrasi untuk yakin dengan ide yang pertama itu loh.
Kalau saya selalu berpendapat ide itu sesuatu yang mudah gitu, gampang didapat dan gampang diolah gitu. Ya khususnya di zaman sekarang lah, ide bisa nangkep dari mana aja. Dan saya punya kecenderungan ketika lagi nulis nih, lagi asik-asik nulis tiba-tiba berhenti. Ya kan, saya berhenti, bisa jadi berhenti itu karena beberapa faktor, misalnya wah ini kalau diterusin nggak menarik, kalaupun menarik nanti jatuhnya dipaksakan, atau kalaupun menarik wah ini udah banyak orang yang nulis seperti ini, buat apa gitu kan, nanti disangkanya nyontek atau plagiat gitu kan. Tapi ada, bisa jadi gini, ada beberapa ide orang yang sebetulnya kalau dimasukin ke karya kita itu bagus gitu, walaupun kita bukan plagiat ya, tapi bagian tertentu dari ide orang kalau dimasukin itu bagus. Tapi ini kan persoalan yang kalau kita masukin karya orang berarti karya kita udah ini dong, masih dianggap nyontek kan gitu. Nah itu bisa berhenti karena itu atau faktor-faktor lain. Nah biasanya ketika saya udah berhenti nulis itu, saya lebih suka ya misalnya jalan di depan rumah, muter sambil lihat-lihat kemungkinan lain dari cerita itu gitu, untuk dapetin ilham tadi ya kan, dapetin ide lagi. Jadi, nah ketika saat, ya, tapi untuk sebuah penyegaran ya, iya, bukan berhenti tapi frustasi, tidak ya, stop, enggak ya. Ya kita jangan frustasi lah, karena ide itu bisa muncul dengan berbagai kemungkinan. Cerita itu semakin muncul banyak kemungkinan semakin menarik. Tinggal kita sesuaikan, cocok gak nih ceritanya nih sama yang mau kita angkat gitu. Nah ketika kita ketemu kecocokan, baru kita itu lagi, kita sambungin lagi nih. Misalnya gue pengennya endingnya itu happy ending. Ternyata ide yang baru kita temukan ini ternyata sad ending. Wah, iya kan? Iya. Nah itu kan akhirnya kita dipacu untuk berkreativitas kan. Oke deh, kita paksakan masuk ini jadi sad ending. Kita paksakan masuk ide ini, tapi bagaimana yang sad ending ini berubah jadi happy ending, tetap happy ending. Nah, gitu. Ya, sementara penonton lebih suka happy ending. Happy ending gitu. Jadi mau nggak mau ketika bicara industri, kita ngikutin selera ini ya, pasar ya. Selera pasar. Gitu. Iya. Kecuali kita produser sendiri, sutradara sendiri. Iya. Kita bisa paksakan diri kita sendiri ya. Iya benar. Makanya lebih enak sih kita ya produksi sendiri gitu. Walaupun dalam skala kecil di YouTube, di Facebook, tapi kan kita bisa menentukan sendiri nilai-nilainya gitu. Kayak gitu. Jadi kan kalau dunia penulisan itu sampai sekarang masih menjadi sesuatu yang menarik ya, artinya menjanjikan ya untuk Iya benar, ke depan ya, karena kan orang itu selalu butuh sesuatu yang segar, yang baru gitu. Sebetulnya sesuatu yang baru itu justru adanya ya hari ini gitu. Jadi ya kita harus bisa dapetin sesuatu itu ya yang hari ini. Bukannya itu ya, medsos itu ya. Iya betul, kayak gitu. Artinya, pilihan menjadi konten kreator itu terbuka lebar ya. Benar. Untuk saat ini ya. Benar. Gitu. Benar. Kang, bicara kondisi saat ini, ketika kita dihajar COVID-19 ya? 19 COVID-19 atau Corona itu dunia kreatif, dunia hiburan benar-benar ambruk jatuh, mati suri ya kan, dunia event, industri TV dan sebagainya semua mati, rara kreatif. Nah, sampai punya kena pengaruh itu nggak, imbas itu? Iya. Sangat ya? Iya, waktu itu kan sempat nulis ya kan. Baru berapa episode, akhirnya karena corona pemain utamanya mengundurkan diri. Salah satu pemain utamanya mengundurkan diri karena takut pas kegiatan syuting itu terkena virus corona itu. Iya. Ini kan kita sebagai orang muslim ya, terlepas dari itulah, tetap kita ngambil satu hikmah ya. Oh benar, kan ya, kita hikmahnya sampai bisa ambil hikmah apa dari kita kan musibah kita kan
kita kan diperintahkan taat pada agama, taat pada negara. Buktinya kita taat pada negara itu kita pakai masker selama berapa bulan nih? Ya, ulil amri minkum berarti. Iya, itu udah benar kita melakukan itu, taat pada negara, pakai masker. Terus masuk ke perumahan disiram pakai cairan disinfektan gitu. Walaupun yang nyiramnya juga udah bingung kali ya. Ini tiap hari gue siramin orang-orang, tapi kok nggak ada yang jadi apa? Nggak ada yang mengisyaratkan bahwa orang-orang itu memang membawa atau akan menjadi tersangka corona gitu. Akhirnya kan corona sebagai penyakit itu membingungkan. Tapi kita sampai hari ini kan masih taat sama pemerintah, pakai masker, ya kan? Jaga jarak, ya kan? Di mobil, sampai di mobil kita sendirian nih. Iya, tetap pakai masker ya. Oke. Iya, itu kan membuktikan kita nih semua nih sebagai rakyat ya taat sebetulnya pada negara gitu. Kayak gitu. Kang, terakhir pesan buat anak-anak muda, pemula, milenial yang ingin mengembangkan bakat menjadi penulis apa Kang Purwa? Ya, sebelumnya bakat penulisan itu memang bakat yang langka. Jadi ada seorang produser di Indonesia berpendapat bahwa untuk jadi penulis itu tidak ada sekolahnya gitu. Dia harus dengan bakat alami gitu. Saya sih nggak pernah terlalu konfrontir dengan pendapat itu. Tapi kalau kita simak pendapat itu ada bagusnya juga. Ketika kita merasa bahwa kita punya bakat jadi penulis, ya terusin. Harus dikembangkan, jangan berhenti menulis. Entarnya kita mau jadi penulis novel atau penulis sinetron atau penulis artikel ya kan, itu bagaimana Allah menentukan. Karena yang namanya bakat itu kan karunia ya kan. Nggak ada yang pernah tahu nih kita bakal kedepannya bakal jadi besar atau jadi kecil gitu. Jadi kecil pun udah ketentuan, udah takdir ya kan. Jadi jangan disesalkan juga gitu. Tapi kalau itu jadi besar, jangan juga kita merasa bahwa wah gue nulis karena kemampuan gue. Itu memang sih untuk zaman sekarang sih welcome aja ya pendapat kayak gitu. Tapi harusnya kita kembalikan dulu ke hakikatnya gitu. Singkatnya, kalau emang kita merasa punya bakat nulis ya jangan berhenti gitu. Teruslah menulis. Terus nulis gitu, karena itu kan bakat langka gitu. Kang, kalau misalnya ada follower saya, penonton saya yang pengen belajar kesampaian, bisa dihubungi lewat mana Kang? Email, bisa disebutin alamat email atau alamat medsosnya Kang? Kesini Kang. Iya. Bisa lewat Kalamtara. Saya suka ngobrol di Kalamtara. Kalamtara itu punya fanpage, punya YouTube, punya akun YouTube, punya email juga ya. Nanti mungkin ditulisin aja ya. Kalau medsos pribadi, misalnya email pribadi gitu, bisa? Saya jarang buka email nih masalahnya. Iya, saya Facebook atau apa? Gini, masalahnya gini, bro, gue main YouTube, gue main media sosial, medsos, tapi gue jarang ribut di media sosial. Jadi ketika ada orang nih masuk ke Facebook gue nih, ya gue menanggapi seperlunya gitu. Nah maksudnya dia pengen belajar nih Kang Purwa, saya pengen belajar nih, pengen kursus. Di Kalamtara aja. Kalamtara aja ya. Kalamtara, Kalamtara gitu. Nanti di Kalamtara itu punya beberapa sub bidang pelatihan, ada acting, ada dubbing, ada penulisan gitu. Memang penulisan belum terlalu ini ya, belum terlalu aktif gitu. Tapi insya Allah ke depan mungkin Kalamtara mau itu gitu buka kelas itu. Cuma yang lagi dibuka banget kan acting. Penulisan itu kan juga bagian dari acting ya kan, gitu. Terus ada dubbing gitu, kayak gitu. Oke. Jadi kita kumpul di situ aja. Di Kalamtara aja kan ya, kalau pengen belajar ya. Wow. Alhamdulillah sekali hari ini
kita sudah ngobrol panjang lebar tentang dunia penulisan bersama Master Kang Purwa Haidar. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Oke, tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu.